atau yang bisa meng-counter melee atau dengan crowd control yang cukup banyak luar biasa. Tapi Tamus sekarang, ini ada pertukaran nih ya. Tapi aku sebenarnya gini Bude, kita bakal coba bermain sedikit ya. Sebenarnya Tamus ini adalah berada di posisi EXP lane dan bisa sangat memungkinkan Popheus ini berada di gold lane. Itu yang normalnya. Tapi dengan kita mengingat Drian bisa menggunakan Popheus, bisa saja Popheus ini berada di mid lane Bude Monster. Seperti itu. Ya. Dan diambil lihat Tamus dari Onyx Esports juga mungkin melihat dari Jelo.wall kemarin yang menggunakan Tamus begitu baiknya dan udah diamankan pula. Tapi Rebellion Genflix ulala memainkan hero dengan damage yang sangat tinggi tapi durability-nya begitu rendah. Ini Sugar punya PR yang sangat tinggi sih ketika di dalam in-game apalagi untuk farming ini. Dan ada Esmeralda juga yang sudah diamankan oleh Rebellion Genflix. Talia. Yap, di sini kita melihat dari Rebellion Genflix nge-pick ke arah seorang Nathan, yang mana mereka di match yang kemarin sempat bertemu dengan BTR menggunakan Nathan dengan emblem yang cukup menarik, yaitu emblem support. Nah, ini mungkin ingin di-mirroring bagaimana gameplaynya oleh Rebellion Genflix. Sudah ada Nathan yang kita tahu, Nathan benar-benar sakit banget, apalagi hero scaling makin ke late game makin sakit. Link, Popheus, Tamus, dan juga ada Lunox dari sisi Genflix. Sedangkan dari sisi Onyx maksudnya, sedangkan dari RBJ sendiri ada Popol, Parsha, Ruby, Nathan, Esme, dan juga hero-hero yang menarik ya. Kalau menurut aku sih aku lebih prefer ke Onyx ya. Kalau menurut Monster sama Oji gimana? Silakan Bude. Lihat game yang pertama ini aku lihat Rebellion juga kayaknya ini punya chance yang sangat-sangat baik sih. Ini tergantung dari liga mereka. Oji. Kalau menurut aku pribadi ini bakal berat banget untuk seorang Sugar, mengingat Nathan adalah penggunaan hero yang cukup lembek, durability-nya lemah, dan bahkan ini bakal di counter abis-abisan sama Link. Tapi kita bakal lihat itu adanya semua prediksi, dan kita bakal menuju langsung ke Land of Dawn untuk melihat fakta yang bakal terjadi di Land of Dawn di hari yang kedua di game yang pertama. Ternyata Bulls menggunakan Samus ini bakal coba untuk memaksa keadaan, dan betul sekali Bude Monster, Popheusnya bakal dipakai oleh seorang cewek di arah gold lane seperti praduga kita yang kita lakukan di saat draft pick. Dan bahkan pergerakan kali ini, para pemain dari tim Onyx Esports sudah benar menjaga perimeter atas pergerakan Popol supaya tidak ada yang mendekati menuju ke arah seorang Sans. Bude Monster, silakan. Iya, spaceship bootsnya di area bawah ternyata rusuh di area tengah-tengah ini. Lebih lagi Onyx Esports, mereka nggak mau jungle-nya terganggu. Mereka bermain agresif terlebih dahulu, tapi Keyboy dalam bahaya. Tinggal satu bar HP terakhir. Biru datang di saat yang tepat, tapi sudah digunakan. Keyboy dikejar oleh Huba dan Lasit dia berhasil didapatkan. Dan first bullet jatuh kepada Rebellion Genflix. Wow. Alright. Dan ini benar-benar Bude Monster ya. Pertukaran inilah yang mungkin harus dihindari oleh tanker-tanker. Kenapa? Karena mereka tuh kebiasaan untuk menukar damage. Dan mereka terbiasa untuk terkena poke. Padahal kalau mereka terkena poke dengan cukup banyak, ini bisa cukup berbahaya untuk para timnya dan tidak bisa mengawal core-nya di arah jungle. Dan bahkan first blood telah didapatkan dengan adanya satu buah damage burst yang dikeluarkan oleh seorang Huba. Ini harus diperhatikan oleh seorang Keyboy ataupun dari seorang Val. Tidak boleh ada yang benar-benar melakukan poking, maksudnya terkena poking terlalu banyak. Tapi Huba bakal coba dipaksa, ada Keyboy di depan sana dan mencoba dengan satu case asal tidak berhasil menemukan seorang Huba di arah mid lane Bude Monster. Yes, di area bottom lane juga sempat sekarang kali ini rotasi dari Onyx Esports agak sedikit ditahan karena early-nya yang mereka jalan-jalan terus. Mereka mau bikin Sans-nya semakin leluasa masuk ke area jungle, tapi Rebellion Genflix berhasil untuk menjawab itu dengan sangat cepat di area top lane. Donut Bow-nya berhadapan dengan cewek dan juga Keyboy. Tapi teman-teman, what time is it? It's snack time. Jadi langsung aja vote momen game favorit di Snack Video dan dapatkan kesempatan memenangkan skin spesial. Download aplikasi Snack Video untuk kesempatan memenangkan berbagai hadiah lainnya juga. Banyak video-video menarik seperti ini nih. Seperti dari area turtle dan di paus. Apa-apa teman-teman, kita mencoba untuk membiarkan teman-teman kita dalam kondisi yang prima semua ya Oji ya. Let's go. Oke, back to the game. Tata bakal coba dipaksa. Satu poin telah diamankan. Link dari Sans harus hilang. Dan bahkan ada bisa diamankan oleh seorang Sugar yang cukup baik. Dan bahkan kali ini dengan jumlah yang kalah berhasil memenangkan keadaan double kill. Dapatkan Huba berhasil memberikan damage luar biasa. Tapi cewek terhentikan pergerakan tidak ada sama sekali. Dan di sini
saya nyatakan bahwa Onyx Esports yang harusnya memenangkan pertandingan di arah Turtle bahkan harus tumbang dengan tidak adanya Sans di arah Turtle. Monster, silakan. Iya, Sans tertumbangan terlebih dahulu membuat damage yang bisa diberikan oleh Onyx Esports tidak bisa maksimal ditangkap dengan sangat cepat. Tapi Rebellion Genflix burst damage yang mereka miliki ternyata tidak bisa diremehkan di early game, Thalia. Yap, dimana kita sudah melihat ya bagaimana di area Turtle tadi Sansnya terpick off duluan. Otomatis sudah tidak ada retribution lagi, sudah tidak ada damage yang sakit dari seorang Link bahkan untuk mengincar ke arah backline untuk ke arah Sugar. Tapi lihat di sini dari Ranger Mas. Bakal coba dipaksa tapi ternyata berhasil kabur Jelentnot. Wow, kali ini di arah bottom lane bakal bertukaran, bakal menuju ke arah seorang cewek bakal menjadi pukulan dan bahkan cewek ditumbangin begitu saja oleh seorang Sugar. Damage yang besar diberikan oleh seorang Sugar dan bahkan di arah bottom lane satu buah gold turret sudah hilang begitu saja bakal ditukar dengan di arah top lane. Turret bakal coba dapatkan Jelentnot. Wow, memaksa untuk melakukan clear minion Jelentnot. Wow, apa yang terjadi? Keraguan yang dilakukan, maju mundurnya kali ini dia memilih untuk meninggoy di arah top lane sana. Monster dan Huba bakal menjadi pilihan kedua. Shutdown didapatkan oleh Sans dengan satu kali Deviant Sword saja. Monster, silakan. Iya, ada terjadi mirroring dari keduanya sama-sama ingin menghabisi satu turret di area side-nya. Tapi kita ngeliat kalau Rebellion Genflix mereka berhasil ngedapetin satu turret dan Onyx Esports mereka hanya mendapatkan 2 tower dan real time win probability Rebellion sekarang mendapatkan 60% dari Samsung Galaxy A series. Mungkin karena kita ngeliat mereka berhasil memenangkan 2 lane-nya dan ngasih pressure yang begitu besar. Sekarang di area top lane dari Rebellion Genflix mencoba untuk panis satu member yaitu Drian, tinggal 1/4 HP aja dia masih bisa selamat karena adanya backup dari teman-teman Onyx Esports yang sudah siap di area top lane, Oji. Oke, Turtle Camp Living by Mandiri kali ini sudah terbuka sangat bebas. Sans pun harus pulang dengan darah sekeratul maut. Dan bahkan untuk beberapa belakangan ini dari gameplay dari Sans di menit yang keempat kayaknya agak harus sedikit menurunkan tempo. Dia mulai coba untuk farming, mulai coba fokus untuk mendapatkan jungle-jungle-nya. Karena aku lihat perbandingan mungkin level tidak terlalu jauh. Tapi dari gold berbeda 1000 dengan adanya turtle yang diamankan di turtle yang pertama. Turtle yang kedua mungkin bisa menjadi titik balik dari Onyx Esports. Tapi lihat, Rebellion Genflix mereka udah mulai coba untuk melakukan setup di turtle. Dan bahkan kalau kalian semua sadar yang di rumah dan juga para penonton, ini Rebellion Genflix adalah salah satu tim yang cukup berani men-setup turtle ketika turtle sudah terpop up. Jelentnot, wow, berani ke depan. Satu buff dari ST ke arah belakang. Sans menuju ke arah sana. Terus berhasil diamankan. Bahkan tempo sampai menuju ke arah belakang. Dari seorang Hubar, tumbang begitu saja. Di belakang sana, cewek, butuh tergigit. Dia bertumbang. Dapatkan Hubar. Terus mendapatkan 2. Dapatkan kali ini 2 harus 3 menuju ke arah 4 yang harus hilang. Lama kini dapat kalau Kibon dapat kill. Tapi ternyata Sans memilih untuk mundur terlebih dahulu. Menembak saat belakang. Pertukarannya 3 untuk 3 tapi perbandingannya adalah Sans masih melenggang bebas, dia masih selamat sebagai core utama yang dimiliki oleh Onyx Esports. Lalu dibanding terbalik dari Rebellion Genflix yang mereka harus kill terlebih dahulu, tapi dari Birol di area tengah dia masih berusaha nih untuk menahan pula bersama dengan Jelentnot. Wow, 2 member yang tersisa, sementara ini yang seharusnya dibutuhkan juga adalah dia harus bisa farming, jangan sampai silakan Thalia. Oke, silakan Thalia. Yes, dan ini adalah momen ketika akhirnya Turtle bisa disecure dengan adanya retribution. Sugar tidak bisa terlalu masuk karena dari Onyx sendiri sudah sangat amat mendominasi di area depannya, dan mau nggak mau seorang Link dengan adanya Tempest of Blade yang pertama kali digunakan langsung bisa mendapatkan double kill di sini. Oke, kalau gitu ternyata langsung ada turret diamankan di arah top lane. Bakal ditukar oleh Sans dan juga Boots. Sepertinya Keyboy bakal coba diambil. I'm of Vendetta on Wolf Game telah dikeluarkan, tapi satu buff Vendetta gak berhasil kena karena seorang Keyboy. Keyboy masih bisa menghindari dan hanya sepatunya terkena damage. Tapi di bottom lane sana, lihat Sansnya mencoba mencuri satu buah orange buff. Sans jangan mencuri, Sans jangan mencuri. Silakan Monster. Setelah mencuri udah langsung kabur begitu aja ketika Rebellion Genflix mereka berfokus untuk nge-push di area tengahnya. Kita ngeliat player gold by Living by Mandiri, Sans tajir diikuti oleh Boots, jadi 2 member dari teman-teman Onyx Esports menduduki dikejar dengan Jelentnot. Wow, semuanya bertemu di area river. Teman-teman dari Onyx Esports dan juga Rebellion Genflix harus sudah menyadari satu sama lain kehadirannya, dan Jelentnot, wow, melihat Keyboy, Sans yang masih farming, dia udah ngelewatin level 11, Sugar agak sedikit tertinggal, dan itemnya Thalia. Yes, kalau dari kita lihat itemnya, Parsha sudah mempunyai Clock of Destiny. Kita tahu Parsha udah di buff
makin sakit banget damage-nya, apalagi bentar lagi bakal dikombo dengan Lightning Torch di sini Ranger Mas. Yes. Oke, kali itu Mega Kill didapatkan oleh seorang Sans. Tapi ternyata Dilenot, wow, langsung terkejut dengan wow, gebakan dari seorang cewek. Dan bahkan Ruby-nya bakal ditumbangi di depan sana. 3 hilang dari Rebellion Genflix. Onyx Esports membalikan keadaan dengan 9 poin yang mereka dapatkan. Dan bahkan Purple Buff free hit di arah jungle dari Rebellion Genflix. Tapi ingat, kali ini mereka bakal coba untuk mulai menyusul gold ya Bude. Udah mulai menuju ke arah 1000 gold different antar Rebellion Genflix dan juga Onyx Esports. Bude Moonstar, silakan. Yap, yang dari tadi kita ngeliat kalau Rebellion Genflix walaupun berbeda sedikit, tapi mereka berhasil untuk mengungguli dari sisi networknya. Mereka masih bisa mengejar, tapi kali ini Onyx Esports terlihat lebih galak lagi karena mereka sudah sadar mereka nggak bisa ngebiarin Nathannya bebas begitu aja. Dan tempat Soulblade, Karet Sugar, dan juga Jelonot. Wow, memakan damage yang begitu besar. Dua member dari Onyx Esports, damage deal yang besar pula. Drian dan juga Sans, begitu pula dengan cewek. Semua resource skill sudah dikeluarkan, tapi di area tengah sini jungle bertemu dan adanya langsung Val yang bertemu dengan tim Onyx Esports. Dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi, langsung dikejut oleh Keyboard. Gak bisa lagi Talia. Yes, dimana mereka sudah kehilangan seorang Sugar, damage terbesar dari Rebellion Genflix. Mencoba untuk langsung menzoning dari segi orange buff yang otomatis. Tidak ada lagi retribution, tidak ada lagi yang bisa mengkontes. Bahkan seorang Birul pun menggunakan Ruby. Yang kita tahu Ruby memang sustain. Tapi untuk mengkontes keberadaan dari orange buff di sini cukup sulit. Butuh bantuan dari Huba. Tapi kalau misal Huba mengamankan orange buff dengan adanya Feather Strike, nggak bakal ada lagi Feather Strike ketika team fight nantinya. Jadi ditahan aja, sudah ada Lightning Torch di sini untuk item burst dari magic damage yang dimiliki Parcia sendiri. Dominance Ice, respect banget ini terhadap seorang Tamus untuk mengurangi regen SP yang dimiliki. Oke, tapi sudah ada terjadinya iklan sejenak di sini, Bude. Yes. Terjadi sesuatu dan gak apa-apa, kita akan menunggu juga untuk kedua tim bersiap untuk menanggulangi masalah mereka. Kita berharap semuanya tetap fine-fine aja ya. Tapi dan itulah dia in-game-nya back to the game. Dan Onyx Esports masih menduduki jungle milik tim Rebellion Genflix. Lord by Livin by Mandiri juga sudah terlihat dari teman-teman Onyx Esports. Mereka nggak ragu lagi untuk menduduki area Lord Pit. Oji. Oke, dan bahkan kali ini Birul sudah berada di garis depan, bakal membuka vision begitu saja. Bahkan ada Birul bersama dengan Boots yang mungkin head to head enak, sangat-sangat bonyok, tapi aku lebih menang posisi Boots kalau untuk kali ini. Dari untuk one by one dengan seorang Birul. Apalagi kalau misalnya Boots udah punya Dominance Ice, ini bakal coba diganggu banget life steal dari seorang Birul. Tapi melihat poking damage yang dilakukan oleh seorang Boots tidak terlalu memaksakan terhadap Lordnya, ini mungkin hanya memancing keributan belaka, Bude Monster. Ini ya kamuflase aja untuk push di arah top lane. Silahkan Bude Monster. At least pick off dulu gak sih Uji kalau mau ke area Lord dan memenangkan jumlah ketika berada di Lord, itu akan sangat-sangat menguntungkan bagi tim yang bisa ngelakuin pick off terlebih dahulu. Jadi ya ada baiknya memang mereka mancing dulu siapa nih yang terpancing, yang ke-trigger. Dan ketika Onyx Esports bisa mendapatkan hal itu, tapi Rebellion Genflix sepertinya tidak akan memberikan apa yang Onyx Esports mau. Mereka nungguin di area Bash. Mereka juga menantikan ada pergerakan yang mungkin miss dari Onyx Esports. Tapi perbedaannya adalah kita ngelihat kalau dari Onyx Esports adanya Sans yang bisa nge-split push. Ini bikin masalah lagi untuk Rebellion Genflix gak sih? Oh, tapi loss sudah terjadi Uji. Oke, bakal coba dipasang begitu saja. Tapi Sans menuju ke arah seorang Huba menjadi objektif game. Dapatkan di sini Sans menuju ke arah belakang. Last didapatkan. Sans harus coba kabur. Dilonot bakal coba objektif game dan tidak ada Feather Strike. Dan cewek tertangkap begitu saja. Dipaksa menuju ke arah belakang. Cewek udah do or die. Dan dia bahkan tidak berhasil mendapatkan point kill sama sekali. Sans di arah sana. Bakal ada satu buah Lord yang terhormat. Bakal coba dipaksakan. Tapi ternyata ditarik undur. Ditarik kembali. Tidak mau bermain dengan bener-bener nafsu mereka. Bener-bener menahan gelora muda asmara dari pemain tim Onyx Esports, Bude Monster. Yes, tarik ulur terus-terusan di area Lord. Udah ke-reset 2 kali nih total. Tapi Sans dengan pengalihan isu yang dia lakukan, dia selalu menarik Rebellion Genflix biar nggak bisa untuk fokus ke area Lord lagi yang berhasil didapatkan oleh Onyx Esports. Mereka harus melihat lane atasnya udah di-push habis-habisan karena nggak adanya tier yang kedua. Jadi Rebellion Genflix harus ke defense turret di area top lane. Menarik ke area atas, Lordnya bebas.
Gak ada yang bisa fokus, apalagi gak ada Sugar tadi. Mereka harus ke setup ulang lagi. Kali ini Rebellion Genflix harus bisa defense dengan adanya Lord yang hadir bersama dengan Super Minion yang anak Onyx Esports lakukan, Thalia. Oh, Yes, dan kita memasuki menit ke-12, perbedaan level 2 level dari antara Sugar dan juga Sans. Ini membuktikan dengan adanya item Sans yang hampir banget full item. Sudah ada si Halberd juga bahkan untuk mendinai regen HP yang dimiliki oleh Birul, Jelontot Wow, dan juga bahkan seorang Sugar yang kita tahu attack speed Sugar kalau dikombokan dengan satu item life regen itu bakal pedih banget. Tapi sayang sekali tadi pertukaran di Lord menurut aku sangat merugikan bagi Rebellion Genflix. Sugar ditukar cewek. Ini untung banget Onyx mendapatkan satu core dan juga Lord. Tapi luar di sini juga udah oke, ada kalau Tempest gitu of berhasil Blade yang mendapatkan dikeluarkan, Yoji. poin. Yes, bener banget, dapetin poin di bawah. Itu Jelonot Wow langsung hilang begitu saja. Dan bahkan Uba kali ini masih coba untuk mendefense di arah top lane karena satu buah inhibitor turret di arah bottom lane sudah hilang. Ini tandanya keompongan yang terjadi di gigi Rebellion Genflix bakal benar-benar bisa menjadi salah satu tolak ukur. Tapi Sans sudah mencoba mengeker karena Uba menjadi pilihan kedua. Deviant Sword masih coba ditahan, tapi ternyata di sini Tempest of Blade yang gak ada. Sans bakal coba ditumbangin satu hit terakhir, tapi ternyata masih bisa di-cover. Tempest of Blade dikeluarkan begitu saja dengan satu Pavilion yang meng-cover di arah top lane, membuat pemain dari tim Onyx Esports porak-poranda harus mundur, tidak boleh terlalu birahi kali ini. Sans berada di ujung tanduk, tapi ternyata malaikat masih memberikan dia kesempatan untuk hidup kali ini. Bude Monster, silakan. Oh, tapi yang akan hidup apakah tier dari inhibitor di area tengah, karena Onyx Esports kayak mereka udah jalan terus-terusan, nge-press terus-terusan, Sans juga udah ngepantau dari area atas dan dia masih hidup dari inhibitor di area tengah. Onyx Esports memilih untuk kembali melakukan setup ulang, nungguin lagi semua resource yang mereka miliki, dan kekosongan yang terjadi di atas sama bawah di area dua lane ini yang akan dimaksimalkan juga oleh Sans. Dia bisa bergerak ke atas yang saat teman-temannya di bawah. Jadi Rebellion Genflix ketika nge-defense pun harus nyebar. Ini yang dipermasalahkan, dan gimana caranya Sugar bisa survive ketika tim Onyx Esports mereka dengan mudahnya melompat-lompat langsung fokus ke area Sugar, Thalia. Iya, ini memang cukup sulit karena kita tahu Nathan itu kan empuk banget ya, dan Link ini bisa menjadi hero langsung menyerang ke arah big lane. Oke, Selva dikeluarkan begitu saja. Huba di depan sana berhasil mendapatkan seorang cewek dengan cukup indah, tapi di sini Bude Monster inilah Rebellion Genflix masih bisa mempertahankan gempuran dari Onyx Esports, dan bahkan udah ada yang DMOG dengan sebuah pantun untuk Rebellion Genflix. Jalan-jalan ke Ciater, beli balon ke Cibaduyut. Cakep, ingat para caster, Rebellion bukan badut. Mantap, mana dari Sonic, Sobat Onyx juga kirim dukungannya untuk Onyx Esports, bisa DM ke Ranger Emas, DM ke Bude Monster, ataupun juga ke Thalia. Karena kita bakal membacakan kalau ada kesempatan dan bakal benar-benar bisa bersama-sama melihat pertandingan yang seru banget kali ini. Bahkan lihat Onyx Esports sendiri, tim yang benar-benar kuat saja kali ini bisa ditahan oleh Rebellion Genflix loh, Bude Monster. Benar-benar ditahan sampai menit ke-15, silakan Bude Monster. Mereka kayak masih bisa untuk melakukan sesuatu walaupun di posisi yang tidak enak. Kehilangan dua inhibitor nggak membuat mereka diam diri di area base, nungguin nasib mereka. Nggak, mereka melakukan gerakan pick off yang terjadi. Dan Onyx Esports ketika mereka melakukan kelengahan lagi, mereka lengah, mereka berhasil di pokok satu persatu. Nggak menutup kemungkinan Rebellion Genflix bisa membalikan keadaan. Sementara itu Onyx Esports melihat adanya Lord yang hadir, Boots langsung aja menginisiasi, tapi sudah dibaca oleh Val yang dari tadi udah nungguin di area bus, memantau situasi dengan baik. Tapi permasalahannya ketika Lord di atas, di bawah ada Sans yang tadi juga udah mulai nge-push sedikit-sedikit. Fokus di area depan, cewek di area depan. Hey Dam Kupa, cewek dia depan duluan, terapi. Damage dari Dumba begitu besar, Oji. Oke, Kristal dulu mau Winston dan menuju ke arah seorang Sugar pun ditumbai begitu saja. Mega kill didapatkan. Bakal coba mencari mundur. Retreat. Lord pun sudah menuju ke arah. Ini bisa di arah top lane Bude Monster. Ini gak bagus banget. Untungnya mereka masih punya Huba. Huba tidak boleh ter-take down. Huba harus berada di belakang. Karena Huba lah satu-satunya sang burung penyelamat yang akan menyelamatkan Rebellion Genflix dari gempuran pasukan Onyx di Lord yang kali ini. Bude Monster melihat di arah top lane sana. Lord sudah mulai maju. Final Strike sudah dikeluarkan. Lord sudah mulai masuk, Sans melihat pergerakan dari seorang Huba tapi tidak tergapai dan tidak mau masuk terlebih dahulu. Sans
bakal coba clearing dari bottom lane. Objektif gaming menuju ke arah turret. Base Yes, menjadi gak ada pilihan. Sugan. Buba di depan sana. Curse Crow, Energy Impact dikeluarkan. Tapi ternyata pilihan menuju ke arah base. This is Onyx Esports takes the game 1 for the Monster. Wow. Setelah early game mereka yang nggak bisa memainkan gameplay dengan maksimal,